Yes, two people. Come on, please. Help. Two people. Ah. One. For one, please. Yes, yes. First one, please. One more. No. Do one more people. Oh. Yang satu hilang ini. Yes, one more. Please. This one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hongkong ini. Berita duka telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kawan seperjuangan kita, yaitu almarhumah Mbak Anis Purwanti, yang dimana ia telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya tanggal 12 September 2022. Dan sebelum kita membahas videonya, mari kita doakan agar almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Al-Fatihah. Oke, kawan-kawan semuanya, ini ada beberapa versi tentang kejadian peristiwanya dengan siapa mbaknya ini. Kita tidak akan membahas secara detail karena yang paling utama adalah kejadian, kemudian yang terakhir adalah pelajaran yang diambil dari kejadian tersebut ya. Oke, Senin tanggal 12 September 2022 ini Mbak Anis atau almarhumah ini bersama kawan-kawannya pergi ke pemandian atau pergi ke air terjun yang berada di Suwan sana. Nah, kawan-kawan mungkin sudah tahu ya tempat air terjun tersebut ya. Sepertinya ya, aku masih ingat bahwa di situ dari MTR Suwan, kawan-kawan silakan nanti keluar exit A, kemudian nanti kawan-kawan terus melewati terowongan yang ada mallnya ya. Kalau seperti itu, kawan-kawan nanti ada papan tulisan nama sebuah daerah tersebut. Nah, di situ sudah dijelaskan juga bahwa ada larangan untuk mandi di air terjun tersebut atau sungkung tam ya. Sebenarnya sudah dilarang, ada papan peringatan. Dan mbaknya ini saya lihat pada video pertama, mbaknya ini sebenarnya sebelum kejadian tenggelamnya 2 orang, ini ada Mbak PL yang mandi di sana, kemudian dia menerjunkan diri di air atau air terjun tersebut, dan memang si Mbak PL ini masih bisa berenang ya. Akhirnya dia kembali lagi ke daratan dengan keadaan gembira karena memang dia bisa berenang. Kemudian selepas itu beberapa detik ya kemudian ini mungkin diikuti oleh Mbak Indonesia ya, salah satunya adalah Mbak Anis, dan Mbak Anis juga melakukan selfie dulu sebelum dia terjun ke dalam air terjun tersebut. Nah, mbak-mbak sudah ngeliat video depan tadi. Nah, itu adalah air terjun yang digunakan atau dipakai oleh almarhumah ini untuk rekreasi tersebut. Jadi sudah melihat betapa derasnya air terjun tersebut, dan yang mbak-mbak harus ketahui adalah kedalaman air terjun tersebut itu sedalam 10 meter lebih. Dan di situ ada pusaran. Jadi betapa dalamnya di daerah tersebut, di pusaran tersebut. Karena kalau udah pusaran, ini berarti sangat membahayakan sekali ya. Nah, oke. Jadi Mbak ini sama temennya ini terjun ya, untuk biasalah main-main dari atas tebing, kemudian dia terjun. Nah, ada versi lain bilang bahwa si Mbak almarhumah ini atau Mbak Anis ini membantu temannya ya. Kemudian tapi
dalam membantu temannya ini malah temannya yang tertolong tapi Mbak Anisnya yang tidak tertolong. Itu versi lainnya. Apakah benar? Nah, ini belum bisa dibuktikan ya, karena memang belum ada suara dari teman-temannya atau orang yang mengeluarkan pernyataan yang berada di area tersebut. Jadi belum ada jalan cerita aslinya tuh bagaimana ya. Oke, selepas itu dibantu oleh orang Pakistan yang juga bermain-main situ ya, dibantu namun tetap tidak ada hasilnya. Nah, karena tidak ada hasilnya, maka dari pihak orang yang di sana ini memanggil petugas ya untuk membantu si mbaknya tadi. Nah, petugas ini langsung ke sana dan menemukan mbaknya ini berada di kedalaman 4 meter ya, berada di kedalaman 4 meter ya. Setelah pas diangkat, ternyata mbaknya ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, artinya dia telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Jadi selain Mbak Anis ini almarhumah ini dulunya ini juga banyak banget orang yang juga telah berpulang ke Tuhannya pas dia jatuh di situ. Ya, contoh aja ya, ini tahun ini juga ada, yaitu sekitar bulan Maret 2022. Anak orang sini umur 17 tahun ini juga berpulang ke Tuhannya karena ia terpleset. Jadi itu licin banget. Terpleset, kemudian dia jatuh ke kolam dan dia ditemukan di dalam kedalaman 3 meter dan dinyatakan sekali lagi wassalam. Kemudian sebelumnya di tahun 2021 ini juga seorang wanita sini namun kebangsaan Nepal, umurnya adalah 23 tahun, ini juga telah berpulang ke Tuhannya karena dia juga mandi di situ. Dan tahunnya lagi ini juga ada umur 59 tahun. Kemudian tahun kemarin juga ada yang terpleset, kemudian ininya di batu ya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian di air terjun tersebut. Nah, dari banyaknya kejadian, jadi saya hanya mau wanti-wanti buat kawan-kawan semuanya untuk tetap berhati-hati ketika kawan-kawan bermain di sekitar sana. Tidak hanya kawan-kawan bermain di pusaran air tersebut, namun kalau kawan-kawan memanjat pun ini juga tetap berhati-hati. Apapun yang terjadi sama kejadian kemarin, entah itu dia mau selfie ataupun itu, sekali lagi tidak dipungkirin kita juga melakukan hal-hal yang konyol untuk mendapatkan foto-foto yang terbagus ya, tanpa kita menyadari bahwa itu sangat berbahaya. Mungkin Gusti Allah masih memberikan kita ibaratnya adalah keselamatan ya. Kita juga pernah melakukan hal bodoh, itu pasti. Sekali lagi ini untuk pelajaran kita sendiri, tidak usah membuli ya, karena yang namanya ajal tiba, waktu dekat maupun waktu nanti tetap aja tidak bisa menolak walaupun dengan cara apapun, dalam keadaan apapun. Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, cuaca biasa, kalau sudah yang namanya ajal ya bakal menjemput kita ya. Entah itu menjemputnya secara cepat kurang kehati-hatian, ataupun karena kita ceroboh, ataupun kita sudah berhati-hati akhirnya kita juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga ya. Intinya apapun yang terjadi, jadikan itu adalah pelajaran, gak usah kita menghujatnya ya. Nah, yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja, bisa kita jemput, bisa kita nggak menjemputnya. Yang penting cukup kita berhati-hati terhadap diri kita sendiri, cukup kita mendoakan orang lain agar mereka juga berhati-hati dan selalu dilindungi. Nah, itu aja informasinya. Sekali lagi semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap almarhumah. Kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan anak yang masih kecil, yang masih sekolah di TK, tentu beban berat
bagi almarhumah Mbak Anis. Mari kita doakan tanpa kita harus menghujatnya.